Yang pegang slide siapa Desi? Gimana Pak? Pegang apa? Yang slide. Oh, slide. Oh iya ya. Ya, jadi tolong dimunculkan slide-nya. Terus, jadi mekanismenya nanti untuk presentasi ini slide, terus kemudian saat tanya jawab itu nanti video dari para penyaji dihidupkan. Nanti waktu selain video juga nanti mekanisme tanya jawab ya yang angkat tangan siapa, terus kemudian siapa yang nanti akan dipilih oleh kelompok itu nanti dihidupkan mikrofonnya, terus setelah itu nanti di terakhir waktu saya yang akan hidupkan videonya. Ya Deosi, dinyalain videonya. Bukan video slide-nya dimunculkan. Nah, ini ada Cut yang sudah mulai merekam, bagus ini. Oke, tidak bisa dimunculkan ini ya. Oh, ini anunya, Windows-nya. Kalau kelompoknya sudah siap, Deosi? Oh ya, sudah Pak. Ini PPT-nya belum atau bagaimana? PPT-nya sudah muncul di saya. Sudah. Oh ya, udah. Walaupun belum bentuk besarnya ya, tapi nggak apa-apa. Sudah, yang penting kan kelihatan. Oh ya, sebentar. Tinggal nanti di-scroll ke bawah. Paulina mana ini? Ini Cut sudah ngerekam, berarti sudah ada. Paulina ada hadir? Hadir, Pak. Oke. Loh. Oh ya. Oke, Paulina. Dan ya kita segera mulai saja ya, karena sudah kurang 1 menit. Kita mulai saja, tapi sebelumnya mekanismenya saya akan ceritakan bagaimana presentasi ini. Tapi sebelum memulai perkuliahan ini, kita akan awali doa. Mari kita berdoa bersama untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Jadi nanti ini mekanismenya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, hanya penyaji yang bisa ini ya membuka mic-nya dan kemudian open mic gitu ya. Nanti kemudian bergantian siapa yang presentasi, tapi diperkenalkan dulu. Jadi pertama memperkenalkan kelompok dan yang memperkenalkan kelompok itu nama-nama nanti siapa yang akan menjadi penyaji, dan kemudian nama dan NIM ya, terus kemudian presentasi di masing-masing penyajian. Sedangkan untuk tanya jawab nanti sebelum bertanya, setelah dipilih penanyanya siapa oleh penyaji, nanti kemudian menyebutkan nama dan NIM sebelum menyampaikan pertanyaannya. Berapa pertanyaannya, berapa terminnya, kalau terminnya sih tiga termin aja cukup. Apakah tapi kemudian satu termin itu apakah 3, 4 atau 5 itu terserah dari kelompok memilih. Kalau yang barusan tadi di perkuliahan pertama tadi langsung satu termin tapi 7 orang. Ya, itu masalah caranya. Terus kemudian setelah dijawab oleh kelompok, nanti di terakhir itu ada catatan dari saya, baik masukan untuk seluruh dari catatan dari kelompok ini, kekurangannya apa dari makalahnya, terus kemudian
dari seluruh pertanyaan dan seluruh perkuliahan ini, dan mungkin ada nanti di terakhir ada sedikit masukan bagi saya untuk seluruh peserta dari perkuliahan ini. Itu ya. Oke, saya serahkan kepada kelompok, kepada DOC dan kawan-kawan untuk melakukan presentasi. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi untuk teman akuntansi 2019. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan daring pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai gambaran umum manajemen keuangan, laporan keuangan, arus kas, dan pengaruh pajak pada perusahaan. Dalam kelompok 1 ini, kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Deosi Gracia Enosa Putri dari akuntansi 2018. Lalu yang selanjutnya ada Paulina Arum Kusuma Edi dari akuntansi 2019. Dan ada saya sendiri selaku moderator, Cut Ayu Putri Kurniawan dari akuntansi 2019. Pada pagi hari ini, kami ada 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua ada landasan teori. Yang ketiga ada studi kasus dan pembahasan. Dan yang terakhir ada simpulan dan saran. Untuk yang pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh Deosi. Deosi, dipersilahkan. Ya, jadi untuk latar belakang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar belakang fenomena, yang kedua latar belakang teoritis, yang ketiga latar belakang terkini. Untuk latar belakang fenomena. Jadi seturut berkembangnya zaman, teknologi juga pasti akan mengalami kemajuan. Teknologi juga menjadi semakin canggih. Nah, karena teknologi yang berkembang ini sedikit demi sedikit menggeser tenaga kerja manusia. Namun tidak semua tenaga kerja manusia dapat digantikan oleh mesin. Salah satunya adalah kemampuan manajemen. Nah, manajemen itu sendiri kan pengertiannya kemampuan untuk mengatur atau mengelola ya, memanage. Nah, jadi perusahaan itu pasti butuh manajemen. Di bidang ekonomi sendiri ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan berarti mengatur dan mengelola sistem keuangan yang ada dalam suatu perusahaan. Biasanya kegiatan yang dilakukan oleh manajer keuangan yaitu mengurus keluar masuknya uang perusahaan sehingga sistem keuangan dari perusahaan tersebut bisa menjadi rapi, teratur, dan berjalan dengan efektif. Yang kemudian ada latar belakang teoritis. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki visi misi tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar sebanyak-banyaknya ya. Kemudian pasti untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan pasti mempunyai seorang manajemen. Manajemen itu ada banyak sekali. Contohnya ada manajemen sumber daya manusia, operasional, pemasaran, dan manajemen keuangan. Nah, dengan adanya manajemen-manajemen tersebut dipercaya bisa membuat sistem kerja perusahaan menjadi lebih teratur. Pada tahun 1900-an, tugas utama dari manajer keuangan itu mengumpulkan dana dan mengelola perkembangan kas perusahaan. Kemudian pada tahun 1950-an, tugas manajer keuangan itu semakin meluas, lebih banyak tanggung jawabnya dan berfokus pada proyek penanaman modal. Kemudian ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi kerja dari manajer keuangan. Contohnya ada persaingan antar perusahaan, perubahan undang-undang pajak, kemudian teknologi yang semakin canggih tersebut, dan ketidakpastian perekonomian dunia. Nah, oleh karena itu, seorang manajer keuangan itu harus benar-benar paham dengan teknik perputaran dana, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian untuk latar belakang terkini, manajemen keuangan bertanggung jawab penuh pada keuangan perusahaan dan pengambilan penting tentang investasi dan pengeluaran uang perusahaan.
Kemudian selain itu, manajer keuangan juga dituntut untuk mencari sumber modal dan menggunakan modal tersebut dengan efektif agar laba yang dapat diperoleh oleh perusahaan bisa mencapai maksimal. Nah, kalau sudah maksimal bisa menaikkan nilai perusahaan tersebut. Nah, contoh tanggung jawab dari manajer keuangan yang sekarang ini adalah mengatur arus kas, anggaran perusahaan, mengatur analisis keuangan, kemudian juga mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen. Selanjutnya ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh Cut. Dipersilakan untuk Cut memulai presentasi. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah mengenai landasan teori. Yang pertama ada pengertian manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini menurut Sutrisno adalah manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Nah, perusahaan bisnis pastinya akan berpikir ya bagaimana uang atau modal yang mereka miliki jumlahnya ingin menjadi berlipat ganda gitu jika perusahaan dapat mengelolanya dengan baik. Nah, dengan begitu perusahaan dapat memutar keuangannya dan mempertahankan perusahaannya. Oleh sebab itu, manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Bisa di next, Kak. Nah, untuk apa sih tujuan manajemen keuangan? Tujuan manajemen keuangan ini adalah untuk memaksimalkan laba dan meminimalisir biaya guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimal dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan yang lebih baik. Nah, untuk tujuan sendiri juga bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, semua keputusan dari aktivitas perusahaan ini harus selaras dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dan menghasilkan pertumbuhan harga saham. Nah, mengapa perlu memaksimalkan kekayaan pemegang saham? Karena saat harga saham mengalami peningkatan, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan pula kekayaan para pemegang saham. Yang kedua adalah meningkatkan keuntungan bersama. Jika kita membangun perusahaan bisnis, pastinya kita akan menginginkan peningkatan keuntungan bersama. Yang ketiga ada konsistensi strategis. Nah, di konsistensi strategis ini, setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan ini akan mempengaruhi faktor biaya dan pendapatan sebuah perusahaan. Nah, oleh sebab itu, perusahaan harus memperhatikan konsistensi yang strategis agar semua dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, next. Nah, untuk fungsi manajemen keuangan ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Jadi manajemen keuangan ini berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk suatu periode tertentu. Yang kedua ada penganggaran keuangan. Jadi manajemen keuangan ini berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Jadi manajemen keuangan ini dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana. Jadi dana yang kita miliki itu bagaimana caranya untuk memaksimalkan laba. Jadi banyak cara nanti ya. Yang selanjutnya ada pencarian keuangan. Nah, dalam hal ini itu manajemen keuangan berfungsi mencari sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya ada penyimpanan keuangan. Manajemen keuangan ini berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut. Yang keenam, ada pengendalian keuangan.
Nah, manajemen keuangan juga berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan, sehingga mungkin ada kesalahan yang nantinya tidak diulangi lagi pada periode selanjutnya. Yang ketujuh, ada pemeriksaan keuangan. Jadi, manajemen keuangan ini berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir, ada pelaporan keuangan. Jadi, pelaporan keuangan ini dilakukan biasanya setiap akhir periode untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan pada perusahaan tersebut, sehingga bisa menghasilkan evaluasi untuk periode selanjutnya. Next. Nah, untuk peran manajemen keuangan, jadi di sini ada 3, yaitu untuk keputusan investasi. Nah, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, kita ini harus perhatikan dan kekayaan modal yang kita miliki. Jadi, manajemen keuangan itu harus menentukan dan memperhatikan bagaimana cara kita misalnya membayar hutang dengan kekayaan yang kita miliki. Nah, kesempatan investasi ini merupakan nilai perusahaan yang besarnya itu tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang. Nah, pada saat ini merupakan keputusan investasi itu merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan ini berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan pertimbangan pembelanjaan yang terbaik. Nah, hal ini harus diimbangi dengan biaya yang keluar untuk menahan peluang laba yang mungkin hilang akibat pembiayaan ekuitas. Nah, begitu jumlah pembiayaan diputuskan, manajer keuangan harus tetap menentukan cara memperoleh dana yang dibutuhkan mengenai pengaturan sewa jangka panjang dan mendapatkan pinjaman dana jangka pendek. Yang ketiga, ada keputusan manajemen aset. Nah, setelah aset ini diperoleh dengan pembiayaan yang tepat, aset ini harus dikelola dengan baik karena lebih mudah membangun atau mencari daripada mengelola. Nah, dalam hal ini perusahaan juga harus bertanggung jawab atas aset yang dimiliki. Yang selanjutnya kita akan sama-sama belajar mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini menurut PSAK itu adalah laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Nah, tujuan laporan keuangan ini apa sih? Jadi, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dan sebagai pengambilan keputusan. Ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi atau keuangan neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Next. Jadi yang pertama ada laporan posisi keuangan. Jadi laporan ini kita sudah belajar pada PA1 dan PA2. Saya mungkin menjelaskan intinya saja. Jadi laporan posisi keuangan ini menunjukkan laporan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban, serta modal pada waktu tertentu. Nah, normalnya ini biasanya 1 tahun sekali dengan tujuan untuk menentukan langkah terkait finansial di periode selanjutnya. Yang kedua, next. Ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode tertentu. Nah, laporan laba rugi juga menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. Nah, jika pendapatan ini lebih besar daripada beban, maka selisihnya biasanya kita sebut dengan laba neto. Tetapi jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut dengan rugi neto. Yang selanjutnya,
Yang selanjutnya ada contoh laporan perubahan modal. Jadi ini laporan ini tuh dibuat setelah laporan laba rugi dalam periode tertentu. Nah, pada di laporan perubahan modal ini harus disertakan laporan laba rugi. Yang selanjutnya, nah ini merupakan contoh laporan arus kas. Next. Yang selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini pasti selalu ada dalam CALK. Itu isinya tentang penjelasan tiap-tiap akun. Next. Silakan Kak Dewa. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah arus kas. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arus kas berarti pemasukan dan pengeluaran uang tunai perusahaan berdasarkan harian, mingguan, dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi arus kas ini isinya tentang bagaimana sih arus kas ini, kas itu dananya mengalir dan mengalir keluar itu ada di dalam arus kas. Kemudian ini tujuan arus kas ada 4. Yang pertama, dengan adanya arus kas ini kita bisa melihat bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih di masa depan. Yang kedua, bagaimana juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajibannya itu seperti membayar gaji, membayar utang, membayar pajak, dan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib. Kemudian yang ketiga, membandingkan laba bersih, penerimaan, dan pengeluaran kas. Yang keempat, di dalam arus kas juga ada transaksi investasi yang melibatkan kas maupun non-kas selama periode tertentu. Nah, ini merupakan contoh laporan arus kas metode langsung. Pasti sudah diajari semua kan di PA1 dan PA2. Jadi kalau metode langsung biasanya disusun berdasar buku kas dan pengelompokannya dari penerimaan kas dan pengeluaran kas, dari kegiatan yang dimulai dari operasional, kemudian investasi, dan pendanaan. Kemudian ada arus kas metode tidak langsung, ini contohnya. Bedanya dengan metode langsung, kalau metode tidak langsung ini disusun berdasarkan laporan laba rugi dan neraca, atau laporan posisi keuangan. Kemudian, selanjutnya dijelaskan oleh Arum. Ya, baik. Untuk pajak, menurut Jayaningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman. Next. Ciri-ciri pajak ada 4. Yang pertama adalah pajak kontribusi wajib warga negara, kedua pajak bersifat memaksa, yang ketiga masyarakat tidak mendapatkan imbalan langsung, yang keempat didasari oleh undang-undang. Yang pertama, pajak kontribusi wajib warga negara. Hal ini berarti setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara adalah apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga adalah warga negara tidak mendapat imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan kontribusi. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, setiap wajib pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya. Dan pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Next. Fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dan pendapatan negara. Lalu, fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah fungsi pemerataan, di mana pemerataan pembangunan dan kepentingan umum lainnya. Yang keempat adalah fungsi stabilitas, di mana stabilitas menstabilitaskan harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Lanjut. Pengaruh pajak pada perusahaan. Yang pertama, mendorong perkembangan perusahaan. Mengukuhkan perusahaan Anda menjadikan perusahaan kena pajak adalah langkah awal yang bisa Anda lakukan untuk mendorong perusahaan menjadi lebih besar dan profesional. Yang kedua, menentukan nilai akhir besar laba perusahaan. Dalam perusahaan, pengusaha seringkali mengidentifikasi pajak sebagai beban. Pajak dianggap sebagai beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya pajak, pengusaha akan berusaha meminimalkan pajak yang dibayar agar laba yang diperoleh akan lebih optimal. Lalu ada reputasi perusahaan. Perusahaan yang dalam seluruh kegiatannya kurang atau sering terlambat dalam membayar pajak akan memperburuk reputasi dan citra perusahaan itu. Dengan lebih hati-hati menyusun laporan keuangan perusahaan dapat menjadi cara efektif untuk mengantisipasi hal tersebut. Berikutnya ada perusahaan melakukan perencanaan dan manajemen pajak. Perencanaan manajemen dan manajemen pajak biasanya dilakukan perusahaan sebagai salah satu cara untuk tetap memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Pajak yang dibayarkan tetap ditekan serendah mungkin agar tetap memperoleh laba yang diinginkan. Yang terakhir ada mengetahui letak efisiensi perusahaan. Perusahaan yang tidak kena pajak lebih berpotensi dalam mengalami pemborosan keuangan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan kurang mengkaji dan merencanakan keuangan perusahaannya dengan matang. Next. Oke, ini adalah studi kasus dan pembahasannya. Yang pertama, studi kasus tentang PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah salah satu perusahaan go public yang melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 pada Bursa Efek Indonesia. Lalu PT Garuda Indonesia yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 809.000 US dollar pada 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Lanjut. Studi kasus yang kedua tentang skandal manipulasi laporan keuangan oleh PT KAI. PT KAI merupakan perusahaan transportasi yang menyediakan jasa transportasi berupa kereta api di Indonesia. Kasus ini bermuara pada perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya komisaris yang merangkap sebagai ketua komite audit, di mana komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Sanksi yang didapat dan sanksi denda sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Simpulan dan saran. Simpulan, peran manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan sangat penting. Dalam proses ini, pencatatan laporan keuangan seorang akuntan harus jujur dan apa adanya. Jika tidak, maka dapat berakibat fatal bagi perusahaan dan bagi pihak eksternal juga. Saran yang pertama, bagi calon akuntan, penting untuk memahami sistem pelaporan keuangan.
Hal ini dikarenakan laporan keuangan sangat berpengaruh kedudukannya dalam setiap perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan jangan menggunakan cara yang kotor demi mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan yang sukses adalah bagaimana perusahaan yang dapat memiliki kepercayaan dari masyarakat. Baik, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membuka sesi pertanyaan di batch yang pertama. Baik, yang pertama, yang di sesi yang pertama ini ada dari Feni Gunawan. Yang kedua ada dari Samuel. Untuk waktu kami persilakan untuk yang pertama atas nama Feni. Sebentar. Tolong sebelum terlalu jauh, ini diganti ya slide-nya tadi untuk waktu diskusi. Untuk yang penyaji muncul ininya ya, muncul videonya ya, supaya kelihatan ini orangnya. Cut, Paulina, dan Deosi dihidupin. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, silahkan ke penanya yang pertama. Mohon maaf saya interupsi tadi. Perkenalkan, nama saya Feni Gunawan dengan NIM 12.19.112. Saya ingin bertanya, bagaimana cara perusahaan, terutama manajemen keuangan, dalam mengelola keuangan perusahaan, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih. Baik, kami akan lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Atas nama Samuel, dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Samuel Karisma Winata, NIM 12.19.121. Di sini saya bertanya untuk slide yang keempat tadi, untuk masalah konsistensi strategis. Saya bertanya, hal apa saja yang harus dilihat untuk mencapai konsistensi strategis tersebut? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mulai menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Feni. Yang pertama, bagaimana cara mengatur manajemen keuangan pada saat pandemi seperti ini? Dipersilahkan. Cut, videonya Cut. Jangan dimatiin, curang ini. Temannya hidup semua ini. Iya, Pak, maaf. Jadi untuk pertanyaan, saya akan membantu menjawab dari pertanyaan dari atas nama Feni. Jadi bagaimana cara mengatur keuangan pada saat pandemi seperti ini? Yang bisa perusahaan lakukan pada saat pandemi seperti ini, kan pasti pendapatan menurun. Dan itu perusahaan dapat mencari plan B, atau misalnya perusahaan ini mencari peluang lain gitu, apa yang bisa dijual misalnya dalam pandemi ini
orang-orang banyak yang membutuhkan masker atau hand sanitizer dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai perusahaan itu stuck di posisi dalam pandemi ini yang mungkin pendapatannya menurun. Jadi perusahaan harus mencari jalan lain untuk memperoleh pendapatannya. Mungkin apakah sudah jelas, Feni? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih, Feni. Untuk pertanyaan yang kedua, ini ada dari Samuel. Bagaimana perusahaan itu mencapai konsistensi strategis? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab, Kak Deosi dan Arum. Sebentar ya, aku pengen menambahi sih jawaban dari yang pertanyaan yang Feni tadi itu. Baik, silakan. Kalau dilihat dari pandemi sekarang itu nggak perlu ya perusahaan itu memprioritaskan sebuah keuntungan. Yang terpenting itu adalah cash flow-nya lancar gitu. Jadi selama pandemi ini kan keuntungan atau profit sebaiknya bukan menjadi sebuah prioritas utama. Pastikan fokus yang cash flow-nya itu tetap lancar sehingga perusahaan tidak mengalami kebangkrutan dan berhenti gitu. Mungkin ada tambahan lain? Boleh tanya lagi pertanyaannya Samuel tadi gimana? Masih kurang paham. Oh, baik. Bagaimana perusahaan ini mencapai konsistensi strategis? Cara-cara apa aja untuk perusahaan ini mencapai konsistensi strategis? Ya, saya mau menjawab pertanyaannya Samuel. Bagaimana perusahaan mencapai konsistensi strategis ya? Kalau menurut saya, bagaimana perusahaan bisa mencapai itu dibutuhkan tim seperti bagian manajemen. Kan pasti perusahaan ada tim-tim strategis, ada kayak seperti tim-tim manajemen lain yang berkaitan dengan produk misalkan atau pemasaran, itu kan termasuk strategis ya. Itu perusahaan bisa berfokus pada tim tersebut dan menyusun strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kalau strateginya itu bisa diperhatikan dan bisa dikira bisa berjalan, maka ya dijalankan. Kalau menurut saya seperti itu. Apakah sudah paham atau bisa diterima? Ya, sudah saya pahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Deosi, Arum, dan Samuel. Kami akan membuka sesi pertanyaan yang sesi kedua. Mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan kembali. Baik, ini akan menjadi sesi pertanyaan yang terakhir ya. Yang pertama ada dari Selina, yang kedua ada dari Kak Cynthia. Baik, yang pertama saya persilakan untuk Selina. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, tadi pada studi kasus yang kereta api tidak dijelaskan mengapa komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit.
itu alasannya kenapa ya ditolak? Terima kasih. Baik, yang kedua dari Kak Cynthia, dipersilakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Cynthia Dwi Alverina, NIM 1219143. Jadi saya mau tanya, jika dalam perusahaan itu kan manajemen keuangan biasanya diatur oleh direktur keuangan. Nah, pertanyaan saya, apakah segala keputusan tentang manajemen keuangan itu hanya diambil oleh direktur keuangan saja atau ada pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di manajemen keuangan ini? Terima kasih. Baik, atas pertanyaannya dari Selina dan Kak Cynthia. Yang pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Arum. Waktu kami persilakan untuk Arum. Jadi mungkin saya bisa ulangi untuk pertanyaan yang dari Selina, mengapa laporan keuangan itu ditolak dan tidak disetujui oleh pihak komisaris? Sambil menunggu, boleh saya menjawab pertanyaannya Kak Cynthia? Oh ya, disilahkan. Ya, saya mau menjawab pertanyaannya. Tadi kan bertanya kalau perusahaan terdapat direktur keuangan, maka keputusannya bagaimana, begitu ya? Ya. Apakah cuma direktur saja atau ada pihak lain yang juga terlibat dalam keputusan manajemen keuangan? Kalau menurut saya pasti ada keputusan dari masing-masing dari masing-masing direktur yang lain ya. Misalnya melibatkan misalnya keputusan untuk membuat produk baru yang memerlukan investasi pada mesin-mesin baru. Nah, itu kemungkinan akan melibatkan direktur pemasaran, direktur produksi, dan mungkin bahkan direktur utama. Jadi semakin besar nilai investasi, umumnya semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Seperti itu. Apakah? Ya, terima kasih. Silahkan. Baik, apakah bisa diterima Kak Cynthia? Bisa, Cut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selina. Kenapa komisaris ini menolak tentang laporan keuangan ini ya? Karena PPKI ini melanggar pasal 90 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dalam kegiatan perdagangan efek serta pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung. PPKI ini melakukan penipuan atau pengelabuan pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun serta menipu atau mengelabui pihak lain, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai kejadian yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lainnya. Jadi PPKI ini memanipulasi tentang laporan keuangan tersebut, dan komisaris itu meminta untuk mengaudit ulang agar laporan keuangan yang dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Begitu. Ya, baik, terima kasih. Apakah bisa diterima, Selina? Bisa.
Baik, ini karena sesi pertanyaan sudah ditutup, jadi kami kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Daniel dan teman-teman yang telah hadir dalam pertemuan daring ini. Kami dari kelompok 1 mohon maaf bila ada salah kata maupun ada kurangnya materi yang kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Daniel. Ya, terima kasih untuk kelompok penyaji. Mungkin nggak terlalu banyak yang nanya karena ini di awal ya, jadi masih belum panas gitu ya. Dan mungkin ini metode yang agak berbeda dengan dosen yang lain. Yang lain kan dosennya lebih banyak bercerita, terus kemudian mahasiswanya agak-agak takut, ngeri gitu ya. Mau nanya takut dibantai sama dosennya gitu ya. Kalau di saya sih malah kebalik. Jadi sebenarnya kita satu dengan yang lain saling belajar, dan harapan saya sih lebih banyak di pertanyaannya. Jadi sesinya sih saya harapkan nanti untuk yang ke depan itu bukan hanya 2 sesi tapi 3 sesi. Nah, masing-masing sesi itu masing-masing batch itu entah 3 atau 4 atau bahkan 5 pertanyaan dipersilahkan. Jadi lebih banyak karena ini pesertanya yang ikut kan banyak kan, 30 lebih kan. Saya harap sih bukan hanya 4 gitu ya, tapi ya kalau 3 sesi kan minimal kan 9 atau 10, bahkan bisa lebih. Itu mungkin DOC yang sudah tahu ya kalau kayak apa kalau di angkatan-angkatan di atasnya itu ya, kalau diskusi kan yang nanya itu kita sampai harus stop gitu karena terlalu banyak yang nanya. Tapi mungkin ya nggak apa-apa lah, ini kan di semester 3 Anda masih mungkin belajar bagaimana bertanya dan menyampaikan pertanyaan. Itu juga nggak gampang karena kan nanti takutnya kan dituduh untuk ngetes lah atau sok tahu lah gitu ya. Tapi budaya bertanya itu yang sebenarnya ingin saya bawa di presentasi ini. Jadi yang menyampaikan tahu bagaimana menyampaikan materi, dan kemudian yang bertanya juga tahu etika bagaimana bertanya gitu ya. Nanti kita akan berproses sampai masih sampai 3 tahun ke depan ya, ketemu dengan saya yang isinya modelnya seperti ini. Jadi presentasi, diskusi, dan baru kemudian yang terakhir pemaparan dari saya. Oke, itu secara umum. Secara umum yang lain lagi, tolong nanti setelah ini, mungkin minggu depan ya, yang DP-nya itu di sini ikonnya masih munculnya itu masih singkatan namanya gitu ya, Feni Gunawan, FG, Selina Andini, SM malahan bukan SA. Itu nanti tolong fotonya diganti dengan foto dirinya ya, supaya kelihatan gitu ya ikonnya. Jadi saat kemudian di Teams ini muncul ikon dirinya gitu ya. Kayak ini fotonya Jod itu tadi kan sudah muncul kan, Jod dengan foto jeniknya gitu ya. Nah itu kalau saya kan dengan foto Gilaninya yang di depan gitu ya. Pasti bingung tadi ngelihat ini masuk waktu di awal ini siapa ini, kok sabuknya serambut, rambutnya sesabuk ini siapa sampai bawah gitu ya, gondrong-gondrong siapa ini ya. Itu zaman saya masih di zaman kegelapan. Tapi saya bangga pernah memelihara rambut saya bokong saya serambut, rambut saya sebokong. Oke, itu katakanlah masukan untuk semuanya. Terus kemudian untuk materi, nah ini saya masuk ke apa yang disajikan oleh kelompok. Ini yang jadi saya khawatir untuk kelompok-kelompok selanjutnya. Khawatirnya kenapa? Karena kelompok ini sudah raise the bar gitu ya. Raise the bar itu sudah menaikkan standar dari apa yang saya harapkan untuk katakanlah mahasiswa semester 3, walaupun ada DOC yang sudah semester 5 itu saya akan kemudian makalahnya, presentasinya ya saya masih anggap bukan cupuknya, tapi bahwa kemudian masih standar seperti yang tidak saya harapkan atau seperti yang ya saya
patokannya standarnya segitulah, katakanlah segini kalau untuk semester 3. Tapi ternyata kelompok ini sudah menyajikannya lebih dan memberikan yang lebih baik makalah maupun di PPT-nya. Jadi bagaimana kerapian di tata tulis, kemudian kedalaman materi, itu sudah lebih dari apa yang saya harapkan. Jadi ya kelompok selanjutnya ini jadi tantangan bahwa harus menyajikan, ya kalaupun minimal sama kan akhirnya ya tetap aja saya kan yang terbaik kelompok yang pertama maju ini karena yang maju pertama. Jadi harapan saya kelompok-kelompok selanjutnya itu bisa menyajikan lebih baik. Entah bagaimana caranya dan tekniknya, entah kemudian multimedia dan sebagainya, di tengah-tengah tayangan PPT itu entah dikasih video dan sebagainya, itu kreativitas nanti masing-masing kelompok. Jadi kelompok ini sudah menyajikan apa yang di luar ekspektasi saya, jadi lebih tinggi dari apa yang saya harapkan, termasuk bagaimana cara presentasinya, itu pembawaannya juga sudah baik, relatif baik ya, tenang dan menjelaskannya juga dengan tidak tergesa-gesa. Itu secara umum dari kelompok ini, baik makalah maupun PPT-nya ya bagi saya sudah sangat memuaskan dari apa yang saya perkirakan dari standar saya, ternyata lebih dari standar saya. Tapi kemudian masih ada beberapa catatan kecil yang di dalam ini juga harus ditambahkan untuk kelompok-kelompok yang lain setelah ini. Jadi salah satunya yang jelas di kelompok ini tidak memunculkan kata pengantar. Nah itu kata pengantar kan harusnya muncul ya, kepada terima kasihnya kan kepada mulai dari rektor, dekan, kaprodi, dosen pengampu, dan seterusnya, dan teman-teman, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti apa kata pengantar, itu kan sudah template gitu ya, sudah bisa dilihat. Kemudian yang kurang lagi, ini abstraknya masih bahasa Indonesia, masih kurang abstrak. Kan beda ya, kalau abstrak itu bahasa Indonesia, kalau abstrak itu kan yang in English itu belum ada. Jadi seharusnya setelah abstrak di bawahnya itu ada abstrak yang in English. Jadi standar makalah dan standar artikel yang kita buat untuk di Majung itu begitu, selalu ada abstrak dan abstrak. Jadi itu yang ditambahkan. Terus yang lain-lain kan pasti ya nanti itu ditambahkan, sudah ada catatan, saya nanti balikin. Ini makalah Anda perbaiki dan sempurnakan yang nanti akan dikumpulkan pada waktu UAS. Kemudian yang lain lagi tata tulis, ya bagaimana cara mereferensi. Tidak semuanya, ada yang kelebihan. Jadi kelebihannya itu sampai judul bukunya ditulis, tidak perlu. Yang namanya referensi, kita juga sudah punya panduannya di FEB, itu hanya surname, nama belakang dan tahunnya saja. Kalau itu kutipannya adalah tidak langsung parafrase. Kalau kutipan langsung ditambah dengan halaman. Dan beda cara menuliskannya, karena satu spasi menjorok ke dalam, baik dari sisi kanan maupun kiri. Jadi kalau itu dikutip langsung, katakanlah mengutip langsung dari bukunya seperti apa, atau dari artikelnya seperti apa. Ini kan rata-rata parafrase ya, latar belakang manajemen keuangan menurut ini. Jadi kan kalau menurut ini sih namanya cukup aja namanya, kemudian nama surname-nya ya, nama keluarganya, dan tahunnya saja. Karena parafrase tidak mengutip secara langsung. Nah ini kan di sini masih kelebihan, masih banyak ada halamannya, terus kemudian ditulis sama bukunya, tidak perlu selengkap itu. Nanti kalau ditulis nama bukunya, saya biasanya kalau di kelas atau ya sekarang tetap aja gitu ya, saya guyoni kalau berarti kalau namanya ditulis lengkap, terus ada bukunya, tolong alamatnya, terus kemudian tempat tanggal lahirnya tulis semua aja lengkap gitu ya. Kan tidak seperti itu. Cara kemudian mereferensi itu sudah secara umum kan kita sudah ketahui dan sudah ada di buku panduan kita. Sebenarnya ini masalah gaya. Jadi kita menggunakan gaya referensi kita adalah menggunakan
EPA, American Psychological Association, jadi APA, bukan Harvard. Yang Anda tuliskan itu adalah Harvard Style. Tidak salah, tapi kebetulan kita pakai EPA. Pakai apa ya? Jadi kalau di atas itu, kalau di Word itu ditulis nanti di reference itu nanti kita pakai apa gitu. Reference-nya kemudian pakai apa atau ke Harvard Style atau apa dan sebagainya. Di situ ada banyak pilihan, ada Cambridge dan sebagainya. Ada banyak perbedaan yang ya kelihatan. Jadi kata dan itu tidak ada. Ini katakanlah siapa dan siapa itu bukan ditulis dan atau n, tapi pakai tanda yang kode dan itu ya, yang kalau di ini yang di kontrol 7 kalau yang di di keyboard itu seperti itu. Terus kemudian menggunakan kata yang tidak tepat. Ada beberapa kata yang tidak tepat yang sering kali dipakai. Contohnya apa? Contoh kata di mana. Di mana? Teori manajemen keuangan ini menyatakan kalau di mana itu kata apa? Kan dia kata tanya. Kalau di mana berarti jawabannya apa? Di pasar kek, di rumah kek atau apa. Jadi di mana itu bukan kata sambung. Seperti kecuali, terus tetapi, ya itu kan kata sambung. Di mana itu bukan kata sambung. Di mana itu adalah kata tanya tempat. Dan penulisannya bukan disambung jadi satu. Di mana itu di mana. Katakan itu kata tanya kata petunjuk dan kata tanya tempat. Tidak kemudian disambung jadi satu. Seakan-akan kalau disambung satu itu jadi kata sambung. Tidak, itu malah salah kaidahnya, kan kita harus belajar juga EYD. Yang saya tidak ketemukan kesalahannya atau mungkin karena saya belum terlalu membaca detail, sudah saya baca sih. Contohnya apa? Awalan ditambah dengan kata dasar untuk kata kerja K, P, S, T itu harus luruh. Tidak ada kata tadi ada presentasi tadi mengkaji, nggak ada, karena harusnya K-nya itu luruh. Yang ada dalam bahasa Indonesia itu mengaji. Pak, loh, mengaji itu kan identik dengan membaca Al-Quran loh, kan itu dari kata dasar apa? Mengaji. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi kemudian mempelajari dan kemudian menjadikan itu masuk ke pikiran dan yang jadi apalah. Kalau di Quran kan jelas itu belajar agama. Tapi nggak ada di bahasa Indonesia itu mengkaji. Nggak ada, yang ada itu mengaji. Mengaji hasil penelitian ini, mengaji apa itu ya. Karena orang Indonesia kan itu mengaji identik. Nah, kalau itu kan akhirnya salah kaprah yang kemudian dirawat. Mempengaruhi, nggak ada. Kan kata dasarnya berarti tambah pengaruh, tambah i. Itu jadinya memengaruhi. Nah, luruh. Tidak mempengaruhi. Itu kaidah-kaidah seperti di IYD itu harus Anda kuasai betul, karena kita kemudian presentasi itu adalah teknik kita menyampaikan presentasi, tapi kalau tulisan kita juga bahasa saya biasanya kemproh gitu ya juga jadi salah. Tapi di kelompok ini sangat minim kesalahannya, kecuali ada beberapa yang memang tidak kemudian di setiap halaman. Nah, itu nilai plusnya dari kelompok ini. Nah, itu jangankan Anda yang semester 3 ya, yang sudah bisa menulis dengan baik ini, yang sudah sampai semester, jangankan yang 5, yang 7 aja ngerjain skripsi, kalau ketemu saya pasti isinya pakai, kalau nyoret biasanya saya nggak pakai ballpoint gini, pakai spidol gitu ya, spidolnya gede, itu isinya catatan-catatan. Jadi ya makanya jangan enaknya omong nanti jangan pilih saya sebagai pembimbing kalau tidak mau kerja keras, banyak catatan ke saya. Jadi saya bisa konsultasi itu bisa untuk proposal bisa nggak hanya 3 kali gitu, bisa 5, 6, 7 kali atau 9 kali kalau memang tidak baik dalam hal tata tulis. Nah, kelompok ini tapi sudah minim sekali kesalahannya. Jadi ya kasihan kelompok-kelompok selanjutnya harus menaikkan standar mereka.
Tuh, kalau konten saya lihat apa yang sudah disampaikan, kedalaman materinya sudah pas seperti apa yang saya inginkan, bagaimana bercerita tentang manajemen keuangan, bagaimana tugas dan fungsi dari manajemen, tugas pokok dan fungsi dari manajemen keuangan dan manajer keuangannya untuk mencari dana dan sebagainya, sampai kemudian yang terbaru sekarang kan perluasan, sampai kemudian memikirkan bagaimana dividen, dan bukan hanya dana, tapi kemudian juga sampai memikirkan ke dividen. Jadi strategi-strategi yang memunculkan dividen sudah disampaikan, kalau nggak salah tadi oleh DOC. Sudah cukup bagus. Terus kemudian mengenai laporan keuangan, tadi Cut ya yang menyampaikan itu, bahwa laporan keuangan apa dan apa saja, ada 5. Kalau 5 itu berarti memang belajarnya masih ini ya, masih PSAK-nya masih belum lengkap. Karena laporan keuangan sekarang itu bukan 5. Bukan posisi keuangan sampai ke catatan atas laporan keuangan, tapi ada 6. Itu PSAK yang terbaru. Nanti di semester ini 3 ini sudah mulai dapat nanti ya di akuntansi pengantar menengah itu. Akuntansi keuangan menengah KM itu nanti dapat. Laporan keuangan sekarang itu bukan 5 tapi 6. Yang 1 itu tidak selalu muncul karena itu nanti kalau terjadi ada perbedaan nilai, itu kemudian muncul di situ. Nanti itu yang ada 6. Jadi laporan keuangan 6. Tapi sudah disampaikan dengan baik. Jadi 5 itu apa? Itu kan sesuai dengan akuntansi pengantar. Sudah disampaikan dengan jelas. Terus kemudian laporan keuangan fungsinya untuk apa? Tinggal kemudian ditambah. Tadi sudah ada disebutkan mengenai strategi-strategi dengan ALK ya, analisis laporan keuangan. Sudah disampaikan juga oleh kelompok ini dengan baik. Terus kemudian studi kasus, ini catatnya si Arum. Arum tadi menyampaikan tentang bagaimana kasus di KAI dan satu lagi kasus di British Telecom. Itu kan kasus yang sudah sebenarnya kita banyak tahu secara umum bahwa laporan keuangan itu harus memenuhi unsur yang namanya good governance gitu ya. Mulai transparan, akuntabel, tarif singkatannya ya, transparan, akuntabel, responsibel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi transparan, harus jelas, terus kemudian akuntabel, tanggung gugat, bisa digugat bila terjadi kesalahan, jadi bebas dari salah saji, terus kemudian responsibel, bisa dipertanggungjawabkan, terus independen, harus memunculkan sikap independen, dan F-nya itu fair, harus adil. Nah, ternyata kelompok ini kan melihat bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh British Telecom maupun KAI ternyata masih mengandung manipulasi. Artinya mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak transparan, dan akhirnya apa? Mereka kan digugat. Itu sudah diceritakan, diungkap, dan terus ada yang nanya, kesalahannya apa sih KAI? Nah, KAI itu diulangi lagi oleh Arum tadi bahwa tidak transparan dan malah melakukan manipulasi. Berarti tidak transparan, tidak responsibel, tidak fair, dan akhirnya mereka malah digugat. Nah, itu sudah disampaikan Arum dengan baik. Nah, ini yang jadi catatan-catatan saya bagi kelompok ini. Materinya sudah lengkap, tanya jawab bisa ditanya dengan baik. Hanya sayang si Cut itu terlalu membatasi. Jadi kelompoknya dua sesi, hanya 2 orang lagi bertanya. Padahal kalau dibuka 3 sesi, 3 orang mungkin yang nanya, ya nggak tahu saya apa nambah atau tidak. Tapi ya bisa saja kemudian diem lama gitu ya, karena nungguin teman-temannya, karena atau sungkan, karena atau kayak hal yang lain. Saya berharap sih nanti minggu depan presentasinya lebih baik. Pasti kelompok ini nggak terima kalau lebih baik. Ya jangan Pak, biar kami tetap yang terbaik gitu ya. Bisa menyajikan yang terbaik juga, kemudian materinya bisa di gaya multimedianya diperbanyak, dan kemudian harapan saya kemudian siapa yang nanya juga semakin banyak.
Itu aja sih, tapi salut untuk kelompok pertama ini, ya pasti terbaik, paling nggak 1 minggu ini. Di semester di minggu, apakah kemudian bertahan sampai di akhir kompetisi, jadi di akhir materi ini jadi tetap yang terbaik. Nah, itu yang jadi tantangan bagi kelompok-kelompok yang selanjutnya untuk bekerja lebih keras dan menyajikan lebih baik dari kelompok ini. Tapi ya sudah sangat baik, jauh dari apa yang saya pikirkan, jauh di atas ekspektasi saya. Itu aja sih untuk kelompok dan materi secara umum yang bisa saya sampaikan, karena gambaran umum dan sudah Anda sekalian dapatkan. Jadi ya kita hanya katakanlah mereview ya dari apa yang sudah Anda dapatkan di MK1 dan di akuntansi pengantar 1 dan 2 untuk mengawali MK. Mulai minggu depan mungkin agak berbeda karena semakin ke belakang nanti kemudian akan semakin lebih sulit dan semakin lebih masuk ke hal-hal teknis, bagaimana berhitung dan sebagainya. Tapi ya juga inline sih, inline jalannya maksudnya paralel apa yang Anda didapatkan MK dan di akuntansi keuangan menengah itu relatif sama. Tapi satunya perspektif akuntansi, yang satunya perspektif manajemen. Itu aja sih dari apa yang bisa saya sampaikan. Dan ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Atau dari kelompok yang lain, dari siapapun lah. Dari ketua kelas, dari kelompok ini, maupun para audiens yang lain. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada yang nanya rupanya. Jadi untuk kelompok ini nanti setelah ya kita perkuliahan ini berakhir, di rekamannya diakhiri dan kemudian diunggah ke channel YouTube dari salah satu atau masing-masing Anda semuanya, entah siapapun ya. Kemudian diunggah. Saya juga akan mengunggah dengan versi saya dari materi yang sudah disajikan selama perkuliahan daring dari awal sampai nanti ini berakhir. Itu diunggah, waktu unggahnya sampai minggu depan. Lebih cepat lebih baik, tapi saya harapkan tidak sampai pada perkuliahan minggu depan. Jadi sudah minggu-minggu ini atau sebelum perkuliahan minggu depan sudah terupload dan kemudian dikirim ke saya, cukup cukup linknya saja, dan bisa entah lewat email ataupun lewat WA ya, email atau WA ke saya dengan linknya, link YouTube-nya yang sudah diupload untuk kelompok ini. Begitu saja. Ada yang lain pertanyaan atau yang lain masukan? Kan sudah dapat ini ya, sudah dapat 30 giga kan kiriman? Sudah dapat kiriman 30 giga dari Mas Menteri? Ada yang belum, Pak. Belum, Pak. Ada yang belum? Nggak bisa dipakai, Pak. Nggak bisa dipakai? Belum cair, Pak. Belum cair. Belum cair. Oh, saya sudah, ini makanya saya kemudian tidak menggunakan WiFi. Jadi agak sombong, tidak menggunakan WiFi. Tapi waktu ngetes tadi putus-putus. Hah? Nggak bisa dipakai Dapat gimana? Berapa, Pak? Langsung kuota. Kalau untuk mahasiswa 30 kalau nggak salah. Kalau saya dapatnya ini 50 giga, Pak. 50. Oh, 50 giga kan kalau mahasiswa. Oke, kalau 50 itu apa, giga. ada pemberitahuan dari SMS gitu, Pak? Hah? Iya, lewat Apa? SMS. Pemberitahuan dari SMS. Kalau notifikasi saya nggak masuk notifikasi karena saya kan pakai nomor halo kan. Jadi langsung saya cek di My Telkomsel. Tanggal 22 kemarin. Macung Iya, jatahnya tanggal 22. Punya saya di My Telkomsel. Saya nggak tahu kalau yang operatornya yang lain. Tapi dapat kiriman 50 giga kan lumayan. Per bulan loh itu nanti. 50 giga untuk kuliah paling-paling
sekitar 100 giga ya sekali pertemuan ini kan kita 1 jam rata-rata 1 jam lebih dikit 100-an mega. Jadi sisanya bisa untuk ngegame atau untuk TikTokan atau untuk yang lain. Anak saya langsung pegang YouTube, langsung YouTube-nya di full, buka semua gitu ya. WiFi yang di rumah nggak kepake, buaya dia. Oke, tuh kalau tidak ada yang lain, saya cukupkan perkuliahan sampai di sini ya, perkuliahan daring. Ya terima kasih sekali lagi untuk DOC, Jod dan Arum. Dan saya harapkan minggu depan kelompoknya siapa yang akan maju minggu depan? Kelompok saya, Pak. Oh, Esa. Ya, Pak. Ya, dari kelompoknya Esa Columbia. Yang akan maju dipersiapkan dengan lebih baik ya. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita dan perkuliahan hari ini dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wira. Sono Wira gak sih? Ya ngono rek. Dewa sih. Apa oh? Ini lah aku tadi ngerekam toh. Terus iki ya apa lek matiin noy? Langsung dimatiin ah. Cek. Iya, coba langsung matiin. Oke, tak tanya Wira. Ini kan aku ngerekam. Terus mati ini ya apa? Aduh katrok deh aku rek. Kamu klik apa? Terus pilih stop recording. Oh. Terus auto kesimpan nah. Iya.